Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, Ketua kelas memimpin berdoa bersama ya. Oke, silahkan dipimpin oleh Mas Asmi. Ya, dari situ saja dipimpin. Dari situ saja. Nah. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Berdoa selesai, kepada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Guru, ulangi lagi ya. Oke, untuk hari ini, karena masih dalam situasi yang di bulan Agustus, ya, momen yang bersejarah bagi bangsa Indonesia, kita untuk menyemangati diri kita dalam pembelajaran, kita menyanyi bersama ya. Hari Merdeka. Oke, Pak Guru akan menampilkan video, kalian ikuti ya, kita nyanyi sama-sama. Yuk. Belas Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia mempertahankan kita. Kita lihat. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih
Baik anak-anak, terima kasih sudah menyanyikan lagu bersama. Semoga harapannya adalah dengan menyanyikan lagu nasional, kita mempunyai jiwa yang nasional, cinta tanah air, cinta terhadap bangsa Indonesia, cinta terhadap keragaman Indonesia, baik dari budayanya, sukunya, bangsanya, bahasanya, dan lain-lain, adat istiadatnya. Oke, sebelum kita belajar bersama, hari ini Pak Guru akan mengabsensi dulu. Hari ini yang tidak berangkat siapa? Berangkat semua. Ya, alhamdulillah Pak Guru ucapkan terima kasih. Semoga hari ini kita bisa belajar bersama dengan lancar. Hari ini anak-anak sudah sarapan semua? Sudah? Ada yang belum? Kenapa? Kenapa lupa? Kok lupa sih? Lupa apa? Bangunnya kesiangan? Lain kali kalau belum sarapan usahakan bangunnya lebih kasih, ya. Minta sama orang tua untuk dibangunkan lebih kasih, ya. Karena sarapan itu penting, karena sebelum kita aktivitas kita harus sarapan untuk stamina biar kita kuat menghadapi panjangnya hari dari berbagai aktivitas. Baik, sebelum kita belajar, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran hari ini. Nah, nanti kalian belajar tentang, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar pada setiap paragraf. Kemudian yang kedua adalah, setelah membaca teks tentang keragaman budaya, kalian mampu menuliskan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf tersebut dengan mandiri. Jadi nanti setiap kelompok ada kegiatannya. Nanti kalian juga diminta secara mandiri menuliskan paragraf dan gagasan pendukung dan gagasan pokok. Kemudian yang ketiga adalah, setelah membaca teks keragaman budaya, peserta didik atau kalian mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan menggunakan peta pikiran atau mind mapping. Kemudian yang keempat adalah, setelah wawancara sederhana dengan sesama teman, kalian mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-temanmu di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Kemudian yang kelima adalah, setelah eksplorasi, kalian diharapkan mampu menghargai perbedaan suku, budaya, dan agama yang ada di Indonesia. Kemudian yang keenam, melalui pengamatan apa? Gambar makanan, ada gambar donat nanti, ada gambar pizza, gambar kue tart dan semangka. Kalian diharapkan dapat menyebutkan pecahan senilai 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8 dengan tepat. Kemudian melalui pengamatan gambar donat, pizza, kue tart, dan semangka, kalian diharapkan mampu menganalisis pecahan senilai 1/2, 2/4, 3/6, dan 4/8. Kemudian yang terakhir adalah, melalui latihan soal, kalian mampu menentukan pecahan senilai yang terkait dalam kehidupan sehari-hari. Itulah tujuan pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian bisa mengikuti dengan baik. Kemudian Pak Guru akan menampilkan video pembelajaran. Mohon disimak baik-baik. Halo semuanya, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan baik ya. Nah, kali ini kita akan mempelajari mengenai keberagaman budaya bangsaku yang bersumber pada buku tematik kelas 4 SD kurikulum tahun 2013. Untuk itu, yuk mari kita mempelajarinya. Dilihat baik-baik ya. Sebelum kita mempelajari materi keberagaman budaya bangsaku, alangkah baiknya kita mempelajari tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kelihatan dari situ? Dilihat ya.
Tahukah kamu apa itu keberagaman? Atau kamu pernah mendengar arti dari sebuah keberagaman? Sepertinya, mari kita kaji lebih dalam mengenai keberagaman. Jadi, keberagaman adalah suatu kondisi di dalam masyarakat yang terdapat banyak perbedaan dari berbagai aspek seperti suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, ekonomi, dan jenis kelamin. Salah satu negara yang mempunyai keberagaman yang paling menonjol dari berbagai negara lainnya adalah negara Indonesia. Keberagaman budaya Indonesia merupakan sesuatu kondisi di mana masyarakatnya memiliki suku bangsa, agama, ras, keyakinan, sosial budaya, adat istiadat, ekonomi, dan sebagainya yang berbeda-beda satu sama lainnya. Oleh karena itu, bangsa Indonesia disebut dengan bangsa yang majemuk yang memiliki keanekaragaman dari berbagai bentuk keberagaman. Bhinneka Tunggal Ika merupakan. Oke, baiklah, setelah kalian menyaksikan atau mengamati video pembelajaran tentang keragaman Pak Guru akan menampilkan PowerPoint atau gambaran tentang pawai budaya. Ada yang tahu pawai budaya? Tidak ada yang tahu? Nah, sebelum Pak Guru menampilkan, dari kalian ini yang ada di kelas 4 ini, ada yang berasal dari suku Jawa? Ada suku Minang? Tidak ada. Suku Batak? Tidak ada. Suku Betawi? Makassar? Manado? Tidak ada ya. Berarti semuanya dari? Nah, supaya kalian lebih memahami keragaman suku budaya yang ada di Indonesia, kalian simak apa yang akan Pak Guru tampilkan berikut. Nah, kalian baca dulu ya. Baca sama-sama coba. Pawai bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat tahun ini. Mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Sudah? Nah, jadi pawai budaya adalah sebuah kegiatan seperti karnaval. Seperti karnaval, menampilkan keragaman budaya suku yang ada di Indonesia. Kalian pernah nonton karnaval? Pernah. Kan macam-macam ya? Iya. Ada yang menggunakan pakaian adat, ya. Ada yang menggunakan pakaian kostum tari-tarian. Ada yang mungkin menggunakan pakaian adat yang untuk pernikahan. Ya. Ada yang mungkin membuat senjata tradisional. Ya. Nah, coba ada yang tahu tidak? Dari paragraf ini ada berapa kalimat? Pawai budaya. Coba dihitung. Dari pawai budaya sampai Babakan 1. Dari pawai ini sampai Indonesia 2. Dari Udin sampai lewat 3. Dari tahun ini sampai tersebut 4. Dari kakek sampai menanti. Dari terdengar sampai dekat ada 6 kalimat. 6 kalimat dalam satu paragraf. Paragraf adalah bagian dari satu kalimat, bagian dari bacaan yang menjorok ke dalam. Itu namanya Kemudian dari bacaan ini, satu paragraf ini, kalian tahu tidak yang dimaksud dengan gagasan pokok? Yang mana kira-kira gagasan pokoknya? Pawai budaya Sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Jadi yang namanya gagasan pokok adalah kalimat utama pada setiap paragraf. Letaknya di mana kalimat utama? Bisa di awal, bisa di akhir kalimat, atau bisa di awal dan akhir kalimat.
di luar gagasan pokok namanya apa? Kalimat yang bukan termasuk gagasan pokok. Gagasan pendukung atau penjelas boleh. Ya. Jadi fungsinya gagasan pendukung adalah menjelaskan apa yang terkandung dalam gagasan pokok atau kalimat utama. Kemudian kita sudah belajar semuanya dengan dari yang tadi keragaman suku budaya. Indonesia terdiri dari beberapa suku. Ada suku Jawa. Yang kalian tahu pasti suku Jawa. Suku 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 Manado, Makassar. Yang di ujung timur Papua. Di Papua sukunya apa saja? Asmat, suku Dani juga ada, dan lain. Terus kalau rumah adat Jawa Tengah namanya rumah joglo. Terus tariannya yang di Jawa Tengah? Terus tari serimpi. Terus senjatanya apa? Senjatanya Jawa Tengah yang suka dipakai kalau orang menikah di belakang. Keris. Itu senjata tradisional orang Jawa atau suku Jawa. Jawa Barat juga punya keris, tapi juga punya kujang. Jawa Timur juga punya keris. Jawa Timur keris, ya. Solo juga keris. Baik. Setelah kalian mengetahui keragaman suku budaya yang ada di Indonesia, kenapa Indonesia mempunyai beragam suku budaya tapi tetap akur rukun? Karena diikat oleh Bhinneka Tunggal. Artinya apa? Berbeda-beda tetapi tetap satu. Itu yang membuat bangsa Indonesia tidak mudah terpecah. Kalau Indonesia pecah, Indonesia menjadi negara kecil nantinya. Negara Jawa berdiri sendiri, negara Madura berdiri sendiri, negara Jakarta berdiri sendiri. Untungnya Indonesia punya Bhinneka Tunggal Ika. Makanya kita harus saling menghargai. Tidak boleh mengecek dan lain sebagainya. Nah, bicara tentang pecahan, tadi perpecahan, kalau bahasa Indonesia tidak punya Bhinneka Tunggal Ika, pastikan Indonesia akan terpecah. Nah, kita akan belajar tentang pecahan. Pecahan senilai. Apa sih yang dimaksud dengan pecahan senilai? Ada yang tahu? Pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Ada yang bisa mencontohkan? Ada yang bisa? Oke, Pak Guru menampilkan, kalian simak ya. Ada sebuah ilustrasi. Ini ada sebuah video, kalian simak. Wah, enak sekali. Maaf, aku tidak ingin berhenti memakannya. Nana, pelan-pelan makannya. Wah, baru kali ini cocok buatan ibu yang sekali. Ini semua untuk Nana ya. Apa? Baru kali ini? Oh, jadi kue buatan ibu sebelumnya tidak enak. Tidak, ini untukku. Ini semua untukku. Nana, kamu tak menjawab pertanyaan ibu. Ini milikku. Tidak, ini milikku. Ini punyaku. Hey! Ini punyaku. Nana, Bella, berhenti. Stop. Yeay, kue coklatnya menjadi milikku. Yeay. Nana, kamu bilang apa tadi? Baru kali ini kue coklat buatan ibu enak. Jadi sebelumnya tidak enak begitu? Nana sayang. Itu begini Bu. Maksud Nana, kue buatan ibu sebelumnya enak, tapi kali ini enak sekali.
Oke, baiklah. Itu ada permasalahan. Anak memakan kue, tapi tidak mau berbagi dengan adiknya. Nah, Pak Guru mau tanya, kalau misalnya Pak Guru mempunyai 2 potong roti, 2 potong kue, ya, masing-masing dibagi, rotinya itu masing-masing dibagi menjadi 4 dan dibagi menjadi 8. Roti itu atau kue itu akan Pak Guru bagi ke 4 orang anak. Misalnya Azmi, Pino, Badawi, Izal. Masing-masing anak ini akan mendapat berapa bagian? 1. Pak Guru mempunyai 2 kue. 1 kue dibagi menjadi 4 bagian, 1 kue dibagi menjadi 8 bagian. Kue-kue itu akan Pak Guru bagi ke 4 anak. Vino, Azmi, Ijal, dan Badawi. Kira-kira anak 4 ini akan mendapat berapa bagian? 2 per 4. Berapa? 2 per 4, 2 per 8. Ayo, ada lagi? Nah, supaya kalian bisa memahaminya, simak baik-baik ya. Ini Pak Guru akan menampilkan satu lagi permasalahan tentang, nah ini. Awalnya Pak Guru mempunyai 2 kue, anggaplah kue pizza. 1 dibagi menjadi berapa potong? 1 dibagi menjadi berapa potong? 8 potong. Pak Guru akan membagikan itu ke 4 orang anak. Kemudian dipotong menjadi 4 dan dipotong menjadi 8. Kira-kira 1 anak mendapat berapa bagian? Berapa? Satu anak berarti mendapat berapa bagian? Kalau yang 4 bagian? 1. Kan ini dibagi 4. Kemudian yang kedua dibagi 8. Berarti 1 anak mendapat berapa? 2 dari 8 bagian. Berarti kalau bentuk pecahannya 2 per 8. Kalau yang tadi 1 dari 4 bagian, berarti bentuk pecahannya adalah 1 per 4. Bagus. Oke, terima kasih. Sekarang kita lanjut ya. Kalian akan Pak Guru bagi kertas berupa lingkaran. Ini untuk kalian latihan ya. Coba. Bagi temanmu. Ayo. Ada yang belum kebagian? Oke. Sekarang kalian ya. Sekarang kalian lihat gambar yang lingkaran penuh. Lingkaran penuh. Siapa yang mendapat bagian lingkaran penuh? Yang tidak ada garisnya. Lingkaran yang penuh. Coba angkat tangan. Coba itu dipotong. Membentuk lingkaran. Dipotong dulu. Oke. Terus sudah? Oke, sudah. Sekarang coba lingkaran yang tadi yang utuh dilipat jadi 2. Dilipat. Coba semuanya dilipat. Semuanya dilipat jadi 2 bagian. Sudah? Tadi kan awalnya 1
Satu lingkaran utuh. Sekarang dilipat menjadi 2. Ya. Sekarang dilipat menjadi 2. Nah, ini ada 1 ini ada 1. Ini berarti totalnya ada berapa bagian? 2 bagian dari 1. Nah, kira-kira nilai 1 bagian ini berapa? 1/2 atau 1 dari 2. Ini kan 2 totalnya ya. Nah, misalnya ini yang diambil atau yang sebelah yang diambil, berarti nilai yang diambil adalah 1/2. Istilah lainnya 1/2 berapa? Setengah. Jadi kalau ada orang yang menyebut setengah, berarti artinya 1/2. Nah, oke. Sekarang ada yang menerima sudah dibagi menjadi 4? Nah, coba dilipat jadi 4. Dilipat jadi 4. Ini boleh. Dilipat jadi 4. Tadi kan sudah dilipat jadi 2. Sekarang dilipat jadi 4. Yuk, semuanya melipat. Sudah? Tadi kan sudah dilipat jadi 2, sekarang dilipat jadi 4. Coba tampilnya seperti ini. Kalau dilipat jadi 4, ada 1, 2, 3, 4. Dari berapa bagian? Ini kan awalnya satuan utuh. Dipotong atau dilipat jadi 2. Terus dilipat lagi menjadi 4. Kalau misalnya yang atas Pak Guru ambil 1, kira-kira nilainya berapa yang diambil? 1 dari 4 bagian, atau istilah pecahannya 1/4. Mas Azmi, kan sudah dibagi 4. Ya. Nah, kalau Pak Guru ambil lagi 2. Ambil 2. Jadi, pecahannya berapa? 2/2. 2/4. Karena ini kan 4. Ya kan? Diambil 2 dari jadi namanya pecahannya 2/4. Coba sekarang dilipat lagi menjadi 6. Yo. Ada yang mendapat gambar sudah dibagi 6? Ada? Ada yang sudah mendapat dibagi 6? Iya, dilipat. Bisa. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Sudah? Sudah ya? Jadi totalnya berapa yang dilipat tadi? 6 bagi? 6 bagian. Kalau Pak Guru ambil 1 bagian, bentuk pecahannya jadi berapa? 1/6. Kalau diambil 2 bagian? 2/6. Kalau diambil 3 bagian? 3/6. Pinter. Sekarang kita lipat lagi menjadi 8. Ayo, dilipat-lipat terus. Sudah?
Sudah? Oke. Sudah Mas Azmi? Sudah? Bet? Sudah? Oke. Sekarang setelah dilipat jadi berapa? 8. Kalau Pak Guru ambil 1 bagian dari 8 itu berarti nilainya berapa? 1/8. 1/8. Kalau Pak Guru ambil 2 bagian berarti nilainya? 2/8. Kalau Pak Guru ambil 3 bagian nilainya? 3/8. Kalau Pak Guru ambil 4 bagian nilainya? 8. 4/8. Nah, itu namanya pecah. Untuk menentukan pecahan senilai, ya, tadi kan satu satuan utuh dibagi menjadi 2. 2 kan berarti ini ya, kanan dan kiri. Tadi kalian sudah membagi menjadi 2, menjadi 4, menjadi 6, menjadi 8. Ini misalnya 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Masing-masing ruas, ya, ruas kanan dan ruas kiri, bagiannya adalah 4. Karena dibagi menjadi 8. Nah, kalau tadi setengah, itu kan cuma dibagi 2. Ya, dibagi 2. Sekarang kalau misalnya dibagi 8, berarti masing-masing ada 4. Kira-kira 4/8 dengan 1/2 atau setengah senilai atau tidak? Senilai. Kenapa? Karena jumlahnya sama. Jumlahnya sama. Setengah itu kan 1/2. 1 bagian ini kan setengah. Kemudian 4/8 juga di sini. 1, 2, 3, 4/8. Nilainya sama. Jadi 1/2, terus 3/6, kemudian 2/4, dan 4/8 merupakan pecahan senilai. Kenapa? Karena nilainya sama. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan lanjut ya. Sekarang Pak Guru akan membagi kalian menjadi 4 kelompok. Menjadi 4 kelompok. Ada kelompok A. Ini sudah 4 betul ya? Dan ada yang 5 ya? Nggak apa-apa. Ini Mas Azmi, Vino, terus Fatir sama Leo jadi satu kelompok, kelompoknya A. Kemudian Edra, Nugi, Agung, Badawi sama Izal jadi satu kelompok. Ini nanti ditaruh di tengah. Kemudian berikutnya ini satu kelompok, ya, dari Kela, Resti sama Asna, Natasha. Ini juga satu kelompok. Oke, sebelum Pak Guru dengarkan, perhatikan ya. Sebelum kalian mengerjakan, Pak Guru akan menjelaskan. Di dalam map yang Pak Guru bagikan per kelompok itu ada 3 lembar kerja. Lembar kerja. 1 lembar kerja tentang bahasa Indo, yaitu kalian mencari gagasan pokok. Yang kedua, lembar kerja IPS. Kalian mewawancara atau tanya jawab dengan kelompok tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Menyebutkan nama sukunya, menyebutkan rumah adatnya, senjata tradisionalnya, dan jenis tariannya. Kemudian lembar kerja yang ketiga adalah lembar kerja matematika. Itu untuk lembar kerja matematika, Pak Guru sudah sediakan. Coba bisa dibuka, ada gambar makanan. Ya? Ada gambar. Itu untuk mengerjakan matematika. Oke, sekarang bahasa Indonesia dulu. Lembar kerja bahasa Indonesia dibuka. Diambil Mbak. Nah,
Ada teks bacaan ya. Judulnya pawai. Judulnya pawai budaya. Itu untuk mengisi yang ini. Mengisi lembar kerja pertama. Ya. Dengan menggunakan peta pikiran, kalian mencari gagasan utama, gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf bacaan tentang teks pawai budaya yang ada di map. Kalian nanti tuliskan di sini. Gagasan pokok setiap paragraf apa, terus gagasan pendukung nanti dituliskan di sini ya, paham? Oke, silakan dikerjakan, Pak Guru nanti akan membimbing yang belum paham. Ayo diambil semuanya, bekerja secara kelompok. Mana tadi kertas satunya mana? Oh ada sih. Oke nih. Ini dikerjakan dulu, ya. Ini kan teks bacaannya, ya. Ini dibaca dulu, kan ada berapa paragraf? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ada 5 paragraf. Kalian mencari gagasan pokok pada setiap paragraf. Paragraf 1, gagasan pokoknya apa ditulis. Paragraf 2 ini sampai sini gagasan pokoknya apa. Terus 3, 4, 5, begitu juga seterusnya ya. Kemudian setelah mencari gagasan pokok, mencari gagasan pendukung ini. Taruh di sini nanti. Ditulis di sini. Paham? Silahkan dikerjakan. Iya, kerja bareng-bareng. Namanya juga kerja kelompok. Yo, ini ada teks bacaan ya. Ada 5 paragraf. 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing paragraf nanti kalian mencari gagasan pokok. Gagasan pokok nanti ditulis di sini. Gagasan pokok paragraf pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa. Setelah mencari gagasan pokok, kalian mencari gagasan pendukung di setiap paragraf. Taruh di sini. Ini paragraf pertama apa, kedua apa, ketiga apa, keempat apa, kelima apa ya. Kalau tidak cukup nanti di sini, ya. Oh iya, satu lagi jangan lupa ditulis nama kelompok. Nah, di situ ada beberapa nama kelompok kalian apa saja, siapa saja. Ya, ditulis di situ. Ini untuk gagasan pokok, ini untuk gagasan pendukung. Oke, siap. Oke, silakan dilanjutkan, nama kelompoknya ditulis di sini. Nah, ya terus ini dibaca ya. Hati-hati loh. Takutnya ketukar nanti antara paragraf 3 dan 4. Ini paragraf 1, paragraf 2, paragraf 3, 4 dan 5. Ditulis nama anggota kelompoknya siapa saja. Masih ada yang belum jelas? Jelas semua ya? Oke, silakan boleh bertanya dengan sesama anggota kelompok untuk mengisi yang IPS. Wawancara atau tanya jawab. Kalian tahunya suku apa, begitu ya? Setelah selesai mengerjakan LK1 Bahasa Indonesia, LK2 IPS, kemudian lanjut mengerjakan LK3 Matematika. Dengan cara apa? Itu memperhatikan gambar makanan. Ada 4 gambar makanan. Donat, pizza, kue tart, sama semangka. Dibaca perintahnya ya, biar paham. Silakan bekerja dengan temannya. Sudah selesai?
Oke, sekarang sudah selesai semua ya. Pak Guru akan meminta masing-masing perwakilan dari anggota kelompok mempresentasikan. Apa sih mempresentasikan? Menyajikan atau menampilkan hasil pekerjaan kelompoknya. Oke, yang pertama dari kelompoknya, kelompok A. Mas Azmi, silahkan dibaca di depan. Mau taruh lewat situ ya, Mas? Bentar, ada kabel. Nanti untuk selanjutnya kelompoknya Mbak Diah ya. Siap? Siap. Oke. Oke, untuk LK pertama silakan dibaca gagasan pokok paragraf kedua. Barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Oke, betul. Kemudian untuk gagasan pendukungnya apa saja? Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju celek. Baju ini terdiri dari atas putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Oke. Kira-kira menurut anak-anak betul apa tidak? Berikan tepuk tangan. Oke, silakan duduk. Kemudian untuk yang selanjutnya, Mbak Diah mempresentasikan hasil kelompoknya untuk menampilkan gagasan pokok paragraf ketiga. Budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Oke, betul. Kemudian gagasan pendukungnya apa saja? Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya, ceng-ceng namanya. Kemudian? Alat ini terbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju pokok. Oke, cukup. Terima kasih Mbak Diah. Betul? Betul. Sama semuanya jawabannya? Sama. Berarti betul semuanya ya? Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Sangat bagus. Jadi Pak Guru akan menguatkannya. Jadi yang namanya gagasan pokok dari paragraf kedua itu adalah di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari kalimat itu adalah merupakan kalimat utama. Letaknya di mana? Di awal kalimat. Untuk paragraf kedua, kalimat utamanya terletak di awal kalimat. Setelah itu kalimat penduk atau gagasan penduk. Oke, kemudian paragraf ketiga, budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda. Itu yang merupakan gagasan pokok. Kemudian letaknya di mana? Di awal paragraf atau awal teks ya, awal kalimat ya. Oke, betul lagi. Kemudian setelah itu berarti gagasan termasuk gagasan pendukung mulai dari rombongan dari Bali sampai ke keping ini dipadukan. Oke, terima kasih anak-anak. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, berarti untuk semuanya pembelajaran hari ini cukup sampai di sini ya. Nah, coba tadi kita sudah belajar apa saja? Gagasan pokok, gagasan pendukung, keragaman budaya mulai dari rumah adat, tarian, senjata tradisional, suku, ya. Kemudian yang terakhir tadi kita belajar matematika tentang
Pecahan senilai. Coba ulangi lagi. Pecahan senilai siapa? Pecahan yang mempunyai nilai yang sama. Itu disebut pecahan senilai. Oke. Untuk selanjutnya, untuk lebih memperkuat pemahaman kalian, nanti Pak Guru akan membagikan lembar evaluasi. Apa itu lembar evaluasi? Lembar penilaian. Ini dikerjakan sendiri. Pegang ya. Tidak perlu rebutan, nanti kebagian semua. Belajar sabar. Oke, silakan. Itu dikerjakan, ya. Ada soal tentang bahasa Indo, ada soal tentang IP, ada soal tentang matematika. Silahkan dikerjakan semuanya ya, dikerjakan. Oke. Nanti waktunya adalah 15 menit. Silahkan. Ya, nanti ya. Silahkan dikerjakan. Pura-puranya sudah. Dikerjakan sendiri-sendiri. Pak Guru tunggu 15 menit. Nanti setelah itu dikumpulkan. Sudah? Sekarang dikumpulkan semua. Sini. Ayo. Nanti Pak Guru yang menilai. Asmi betul berapa? Dia betul berapa? Badawi salah berapa? Ya, terima kasih. Sudah semua? Sudah. Oke, Pak Guru nanti akan menilai. Kemudian Pak Guru akan memberikan pesan moral. Setelah kalian belajar ya tentang indahnya keragaman budaya, ya. Pesan moralnya apa? Setelah kalian belajar, kita harus menghargai keragaman budaya. Biar apa? Biar tidak terpecah. Kita tidak boleh menghina, tidak boleh mengejek, tidak boleh pilih teman, ya? Paham? Baik, sekarang untuk menutup acara pelajaran hari ini, kita akan berdoa dipimpin oleh ketuanya, Mas Asmi. Silahkan dipimpin. Ayo. Sudah siap semuanya? Tasnya nanti digendongnya nanti ya. Berdoa dulu, dipimpin oleh Mas Asmi. Ya. Duduk siap. Teman-teman, sebelum pembelajaran hari ini kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Allahumma wa bihamdika
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi untuk anak-anakku sekalian, nanti Pak Guru akan mengirimkan link tugas untuk dikerjakan di rumah. Nanti Pak Guru kirim lewat grup WA. Ini linknya ya. Ada kuisis sama Google Form. Nanti kalian latihan. Apa itu kuisis, bentuknya seperti apa, nanti kalian tinggal mengklik link biru itu. Nanti kalian akan diarahkan ke soal-soal untuk memperkaya pemahaman kalian yang sudah dipelajari hari ini. Baiklah, selamat siang. Siang.